Ayu di The Live Untold Journey with Alumni YIJ. Dan di episode 4 kali ini spesial banget karena aku bareng sama partner aku, Mbak Vini. Boleh Mbak Vini kenalan dulu Mbak Vini? Halo, perkenalkan nama aku Vini. Jadi aku ini adalah salah satu tim YIJ yang partnernya Mbak Ayu juga. Terus jadi live kali ini kita bakal bareng sama Mbak Ulfa. Oke. Iya, terus ya Mbak Ulfa ini juga alumni dari YIJ, di mana sekarang Mbak Ulfa udah berhasil ya Mbak berangkat ke Jerman. Alhamdulillah. Udah hampir kurang lebih 4 tahun ya Ulfa ya? Ya, hampir 4 tahun. Hampir. Oke, ya mungkin boleh Ulfa sedikit kamu kenalin tentang diri kamu, nama kamu, usia, asal kamu dari mana, terus sekarang nih kamu lagi sibuk apa sih? Oke, nama aku Maria Ulfa, aku umur 24 tahun, aku hampir 4 tahun di Jerman, terus kesibukan aku sekarang ini aku lagi Ausbildung Generalistik, itu di bidang Pflege, yang program Pflege baru di Jerman. Terus aku berasal dari Bandung, terus apalagi Indonesia. Aku tinggal di Hattersheim, itu ibu kota Bundesland Hessen, itu jadi kota besar sih kalau termasuknya itu Bundesland aku itu. Tapi aku tinggal di kota kecilnya Hessen. Dekat ke Frankfurt itu sekitar hampir 30 menit ke Frankfurt, itu kota besar. Terus ke ibu kotanya itu di Wiesbaden, itu hampir 30 menit juga kalau pakai S-Bahn. Oke. Ya, Ulfa, nanti Mbak Vini habis ini akan kasih tahu nih, kita bakal bahas apa sih ke depan nanti, karena kita punya waktu hampir 90 menit ke depan. Jadi Mbak Vini mungkin bakal sedikit jelasin ke kawan Eji semua juga, kita bakal bahas apa sih Mbak Vini? Konsepnya gimana nih di live YouTube sekarang? Ya, oke. Jadi Mbak Ayu dan Mbak Ulfa. Jadi di live YouTube kita kali ini bakal ceritanya itu alur mundur. Jadi kita pengen tahu sekarang Mbak Ulfa hidupnya kayak gimana sih di Jerman, pengen tahu gimana apa yang Mbak Ulfa rasain selama Mbak Ulfa tinggal di Jerman dengan kesibukan Mbak Ulfa yang sekarang. Terus setelah itu baru kita pengen tahu nih pas awal-awal Mbak Ulfa tinggal di Jerman kayak gimana, terus mundur lagi ke belakang gimana perjuangan Mbak Ulfa nih biar bisa berangkat ke Jerman, itu perjuangannya kayak gimana, kita pengen tahu gitu, susah senangnya sampai ke cerita Mbak Ulfa sebelum Mbak Ulfa kenal YIJ. Jadi kehidupan Mbak Ulfa selama di Bandung, kan Mbak Ulfa orang Bandung ya Mbak ya? Ya. Jadi pengen tahu Mbak Ulfa itu di Bandung kehidupannya kayak gimana, mungkin bisa sedikit di-share ke kita. Dan ya mungkin sekarang bisa langsung kita mulai ya. Oke. Kita mulai dari Ausbildung dulu kali ya, sharing kamu Ausbildung sekarang nih Pak. Ya, gimana Pak? Jadi sekarang ini tahun pertama Ausbildung Generalistik, karena program generalistik itu program Pflege. Jadi misalkan mau di bidang medicin ya, bidang Pflege itu keperawatan. Jadi kalau mau perawat di bidang panti jompo, perawat orang tua, atau perawat di rumah sakit kayak semester apa ya bahasa Indonesianya itu, kerangka semester apa? Aku lupa. Jadi perawat. Ya. Terus udah lupa bahasa Indonesia ya Mbak? Iya, lumayan lupa. Terus Kinderkrankenpflege, jadi itu spesialis di bidang anak-anak, kesehatan gitu. Itu di tahun ketiga itu nanti kita tuh bisa memutuskan nantinya kita mau ke
spesialis di bidang apa. Tapi kalau kita mau di bidang generalistik, jadi kita bisa ikut semuanya. Jadi yang dipelajari di Ausbildung itu mau kesehatan, keperawatan di bidang orang tua, atau yang umum yang di rumah sakit itu, atau di bidang itu keperawatan anak-anak. Jadi kita tuh belajar semuanya nanti tuh. Ini adalah tahun pertama aku. Menurut aku sih awal-awal nggak terlalu susah, karena aku kan dulu pernah Ausbildung als APH, Altenpflegehelferin gitu 1 tahun. Jadi aku ada basicnya gitu sedikitnya. Terus nanti tahun kedua sama ketiga itu bakal ada praktikum di rumah sakit atau di klinik atau di ambulan gitu. Nah, aku belum mengalami ambulanten. Sebenarnya sih aku harusnya udah ada praktikum di bidang ambulanten waktu aku APH. Cuma karena corona, itu kan waktu awal-awal corona, jadi nggak bisa gitu. Terus udah gitu, selama aku Ausbildung, menurut aku sih, karena aku emang punya proses yang begitu lama dari au pair revisit ke Ausbildung, jadi lumayan bahasa Jerman aku nggak terlalu awam-awam banget gitu. Lumayan mengerti apa yang disampaikan dari sekolah atau guru-guru atau yang dibahas dari buku-buku. Meskipun ada Fachsprache atau bahasa Jerman yang lebih menjurus kepada kesehatan gitu, di bidang kesehatan, lumayan agak sulit, tapi lama-lama alhamdulillah sih bisa mengerti juga, karena itu dipakai di tempat kita bekerja gitu. Apa yang nggak kita ngerti, kita bakal paham seiring berjalannya waktu ketika kita bekerja gitu kan. Kita Ausbildung itu sekolah sampai sama kerja juga, jadi ada praktikum sama ada teorinya gitu. Jadi banyak latihan ya selama au pair, revisit, terus yang Altenpflegehelferin kemarin 1 tahun, jadi udah nggak awam banget sama bahasa ininya ya, sama bahasa Jerman sehari-harinya. Ya, alhamdulillah. Cuma sih awal-awal Ausbildung itu emang buat aku tuh dulu ya waktu APH itu emang sulit banget, karena aku baru meluncur itu di bidang kesehatan, itu aku baru pertama kali gitu. Tapi ya alhamdulillah lama-lama kan aku ngelihat kolegin aku ya, teman-teman kerja itu kayak gimana mereka kerja, jadi aku bisa belajar dari mereka gitu. Okay. Di kota mana sih Mbak Ulfa waktu Altenpflegehelferin kemarin sama Ausbildung sekarang? Jadi Altenpflegehelferin kemarin itu aku kerjanya sih nggak jauh, itu di Hattersheim juga, dekat ke rumah. Jadi aku tinggal 30 menit jalan kaki. Bisa juga pakai bis, tapi aku lebih suka jalan kaki karena naik bis itu kan agak lama nunggu bisnya. Terus sekolahnya itu di Wiesbaden, lumayan jauh naik kereta 30 menit, terus 20 menit naik bis. Itu lumayan agak sedikit hutan gitulah, dikit. Itu juga dekat Hochschule, dekat sekolah tinggi Rhein-Main, jadi nggak jauh dari universitas. Terus Ausbildungnya sekarang juga sama di sekolah aku yang waktu dulu, sama tempat kerjanya juga sama di Hattersheim juga. Cuma kelasnya dibedain, dibagi menjadi 2. Dulu kan hampir 25 orang satu kelas, karena sekarang ada corona, jadi kelasnya dibagi 2 gitu. Jadi harus Abstandshalten, jadi harus jaga jarak gitu. Udah gitu kadang-kadang sekolahnya juga kadang-kadang online, kadang-kadang present gitu. Tapi sekarang karena ada peraturan baru di lockdown selanjutnya, jadi kami nggak bisa sekolah. Jadi sekolah ditutup. Jadi sistem sekolahnya itu blok unterricht kalau di tempat aku. Jadi tergantung sih tempat Ausbildungnya di mana. Setiap sekolah itu beda-beda peraturannya. Kalau di tempat aku sekolah, aku waktu APH itu 1 bulan sekolah, 1 bulan praktek. Selang-seling gitulah ya. Terus sekarang juga sama sih, blok waktu aku sekolah itu 2 bulan. 2 bulan sekolah, 2 bulan praktek. Terus nanti juga pas sekolah itu bulan Februari aku mulai sekolah lagi. Gitu.
Sekarang Mbak Ulfa lagi online nih sekolahnya nih Ya. bulan ini. Bulan ini ya. Kadangan present, kadangan di rumah sekolah online, jadi ya homeschooling. Sesering apa sih presentnya jadi langsung ke sekolahnya gitu? Jadi misalkan dalam seminggu nih ya, 3 hari, misalkan 3 hari itu homeschooling, 2 harinya present unterricht. Jadi kan ada grup yang lain yang harus masuk sekolah di kelas kami, terus grup aku di rumah, tapi pembahasannya juga sama gitu, apa yang dipelajari di sekolah. Tugas-tugas harus segera dikirimkan kepada guru, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 3 itu harus sudah selesai tugas-tugas. Kalau boleh tahu nih, emang kalau Ausbildung di Jerman itu bisa dapat pas sekitar berapa sih, Pak? Dapat apa? Ya kita. Jadi kita itu bakal dapat sertifikat, kayak ijazah gitu ya. Udah gitu anerkan. Kalau sekarang yang generalistik, jadi kita tuh nanti bakal dapat ijazah, sertifikat. Terus itu anerkan di seluruh benua Eropa. Jadi kalau kita mau kerja, kalau kita udah selesai ya generalistik 3 tahun. Jadi aku mau pindah misalkan ke Swiss. Jadi aku bisa ke Swiss nanti. Jadi ini teranerkan gitu sama pemerintah Swiss, atau mau ke negara mana yang ada di Eropa gitu. Jadi bisa kerja di mana-mana, itu plusnya. Terus selain itu juga kita bakal dapat skill yang mana bukan spesialis sebagai Altenpflege doang, tetapi seluruh aspek di bidang kesehatan. Itu perawat kesehatan itu anak-anak, orang tua, atau yang di rumah sakit itu kita bakal dapat 3-tiganya itu. Selain itu kita bakal dapat wawasan yang luas gitu, menurut aku gitu. Tapi emang sih ya, emang kayak gitu karena ini program yang baru. Kecuali kalau kita misalkan mau spesialis di bidang orang tua, berarti itu kerjanya harus di bidang orang tua doang, di panti jompo gitu. Kalau aku nggak mau, aku pengennya di generalistik ini. Jadi aku bisa menguasai ketiga-tiganya ini. Jadi aku bisa kerja mau di bidang apa aja gitu nanti setelah aku lulus. Gitu. Jadi peluang berkarirnya lebih lebar ya kalau di generalistik ini. Ya, nah, udah gitu uangnya lumayan banyak. Kalau generalistik lumayan. Berapa gaji? Kalau Ausbildung itu di gaji bersihnya itu 900 euro. Jadi itu untuk tahun pertama udah gitu. Tahun kedua itu tuh kalau brutonya tuh kalau nggak salah 1.200 euro. Tapi kalau di tangan kita, jadi kalau kita mau lihat di akun bank kita bahwa kita tuh udah dapat gaji misalkan 900 euro, itu bersih ya untuk kita. Kalau Versicherung itu beda lagi, Versicherung atau apalagi ya itu bidang-bidang yang berhubungan dengan kartu Versicherung lah, pokoknya itu beda lagi. Kalau 900 itu emang untuk kita jadi bersihnya. Terus tahun kedua aku kurang tahu, katanya bakal naik lebih besar dari tahun pertama. Terus tahun ketiga juga beda lagi, apalagi kalau udah kerja itu tentu aja beda lagi itu gajinya, bukan gaji anak sekolahan. Bisa berlipat lupa ya. Ya, insya Allah. Rencananya setelah Ausbildung, Mbak Ulfa mau ada planning mau ngapain? Aku pengen pengalaman kerja. Aku kurang tahu mau berapa lama pengalaman kerja. Ada 2 option sih. Yang option pertama aku pengen pengalaman kerja itu full time, yang keduanya itu part time. Kalau yang part time ini berarti separuh waktunya kerja, yang separuhnya lagi aku pengen mengisi waktu lanjut kuliah. Gitu. Aku kurang tahu mau kuliah di bidang apa, tapi kalau misalkan di bidang Pflege itu bisa dilanjutin kuliah kan ya. Tapi kalau misalkan mau di bidang lain selain Pflege bisa juga kuliah, cuma harus punya pengalaman kerja dulu. Kalau nggak salah setahun atau sampai 2 tahun itu baru bisa masuk
kuliah gitu, keterima kuliah insya Allah. Di bidang apa aja. Amin. Ya insya Allah amin. Tapi kalau mau di bidang Flege bisa langsung masuk kuliah. Kalau mau ya kayak gitu. Oke. Ya Ulfa, kan kamu udah Ausbildung kan, tapi sebelum Ausbildung kan kamu au pair dulu kan, berangkat ke Jerman gitu. Iya. Nah, di masa au pair inilah masa-masa berat kamu kan gitu, karena namanya baru pertama kali ke Jerman gitu kan, terus juga kamu masih merintis. Kalau sekarang kan ibaratnya kamu udah banyak belajar, kamu udah punya banyak pengalaman yang masa lalu kamu gitu kan. Nah, saat kamu au pair ini kan ya kita sama-sama tahu lah gitu kan, kalau kamu sempat ada problem sama GESFAM gitu kan, dimana waktu kamu GESFAM kamu waktu kamu pertama kali au pair ke Jerman, kamu kan sempat di provide dulu sama GF kamu, di cover dulu untuk visa sama tiket pesawat gitu kan. Dan tapi ternyata pas kamu sampai di Jerman kamu punya problem dan punya masalah, akhirnya GF kamu dan kamu memutuskan buat tumbuh, terus GF kamu minta kamu untuk balikin hal itu gitu kan. Ya, kamu bisa ini nggak, bisa ceritain nggak? Bisa. Jadi gini, jadi alur menur ya. Jadi waktu pengalaman aku au pair dulu ya, itu tahun 2017. Aku sebelum mencari JF itu aku kan di AIJ kan ya. Aku cari keluarga dan lain sebagainya. Aku harus mengisi formulir dan lain sebagainya. Cuma aku belum dapat karena aku emang nggak mengisi sampai selesai dokumen ya, aplikasinya. Ya udah aku cari mandiri ya. Dapatlah keluarga ini ya, yang keluarga satu ini. Setelah aku emang banyak ditolaknya, dan ternyata ada keluarga yang mau sama aku. Terus aku bilang kayak gini, aku mau minjem uang tiket pesawat sama tiket uang visa, karena aku emang gak punya uang sama sekali untuk pergi ke sana. Keluarga udah ada, cuma biaya untuk keberangkatan aku belum ada. Aku cari-cari uang kemana-mana, mau pinjem ke teman yang emang udah sukses, katanya udah ngejanjiin. Coba pas aku datang ke rumahnya tiba-tiba ditolak gitu ya. Tiba-tiba ada keperluan mendadak lah dan lain sebagainya. Padahal aku udah jauh-jauh bolak-balik gitu kan ya. Dari mana ke mana rumah? Jauhnya semana? Dari mana ke mana? Sebenarnya sih itu daerah Bandung juga kan ya. Sebenarnya aku dulu pernah tinggal di pesantren. Jadi aku keluaran anak pesantren kan ya. Udah aja. Aku minjem uang ke seseorang yang udah sukses, yang udah aku kenal gitu. Pas sudah datang ke sana, lumayan jauh sih itu, daerah Bandungnya itu pedalaman gitu. Cuma emang dia tuh orang sukses gitu kan ya. Pas udah datang ke rumahnya aku nggak dikasih, malah disuruh pulang gitu, nggak ada. Aku sedih gitu kan ya, aku sama ibu aku kan ya, aku nggak mau bikin ibu aku repot gitu. Ya udah, aku cari-cari, akhirnya aku dapat keluarga setelah aku emang istirahat sebentar setelah aku belajar bahasa Jerman. Lumayan ya, bahasa Jerman aku ke keberangkatan itu lumayan lama kan ya, setahun atau 2 tahun, aku lupa lagi ya, itu. Tahunan kalau nggak salah, hampir lupa pokoknya. Nah udah gitu, udah mau keluarga ini udah fix, terus mau bayarin aku tiket pesawat sama uang visa. Terus aku udah nge-apply visa ya ke Jakarta, udah gitu. Pas di Jakarta aku 1 minggu aku dapat visa, terus aku lapor ke si GF-nya, aku kabari mereka bahwa aku udah dapat visa, terus aku disuruh terbang saat itu juga. Itu juga sial-sial aku harus terbang. Ya udah, aku sorenya langsung diantar sama Her Ayung ke bandara, terus ya udah aku terbang dari Bandara Soekarno Hatta ke ya aku pakai pesawat Airways ya, Thailand Airways. Terus udah gitu aku ke Thailand ya, di Bandara Thailand transit, terus selanjutnya di Frankfurt Airport, terus di
yang terakhir Düsseldorf. Udah aja aku dijemput sama si GF-nya. Waktu itu aku HP-nya udah rusak pokoknya ya, mati nyala, terus aku nggak punya pulsa, pakai tri ya waktu itu. Udah gitu aku nggak bawa bekal sama sekali, aku nggak bawa bekal uang sepeser pun, uang euro, tapi uang Indo aku punya 80 euro. So itu aku nggak pakai uang Indonesia di Jerman ya, aku nggak tahu cara gantinya gimana dan sebagainya. Aku anggap aku nggak punya uang lah ya, karena emang yang kalau udah di Jerman ya uangnya euro lah, nggak bisa apa-apa uang lain gitu selain kita mengganti uang ke rupiah ke euro. Udah aja. Terus si GF-nya itu dijemput lah, meskipun aku HP-nya rusak gitu kan ya, aku cari wifi. Alhamdulillah aku dapat wifi, terus kabar-kabar dan si GF-nya ngejemput aku ke di mana ya waktu itu, Zwischen Düsseldorf sama Köln, di antara kedua kota ini ya aku waktu itu tinggal. Udah aja pas tinggal di keluarga itu aku harus langsung disuruh kerja. Terus udah gitu aku anggapnya keluarga ini baik lah ya, baik. Terus lama kelamaan 1 minggu kemudian si GF-nya itu udah ngerasa ke aku itu kayak pingin cepet-cepet aku tuh anaknya itu benar-benar suka sama aku gitu. Bagaimana kayak udah keterbiasa gitu, padahal aku kan masih baru-baru. Udah gitu kan aku iya udah gitu kan sama anak ke Eropa kan beda gitu kan ya. Udah gitu si anaknya itu nggak mau sama aku kan ya, emang sulit banget gitu, masa-masa sulit yang sangat sulit. Aku nggak bisa nggak bisa langsung itu namanya istilahnya sama anak itu adaptasi ya. Aku nggak bisa langsung adaptasi sama Jerman gitu, anak Jerman di sini harus gimana meskipun aku sudah baca di Vertragnya aku harus ngapain. Terus sulit sih untuk dijalankan. Udah gitu si GF-nya itu kurang support ke aku gimana gitu kan ya, malah si GF-nya itu terlalu menekankan ke aku. Udah gitu hampir 1 bulan aja aku lumayan bisa beradaptasi, cuma si GF-nya belum bisa sama aku beradaptasi dengan baik gitu kan ya. Si GF-nya itu waktu itu udah mau proofung kan, mau ujian kan si ibunya. Terus si anaknya itu pengen selalu diasuh sama ibunya, nggak mau sama aku. Mereka itu punya 3 anak, yang satunya cowok yang umurnya itu emang udah lumayan agak dewasa. Terus yang satunya lagi masih 10 tahun waktu itu kan ya, yang anak yang waktu aku asuh itu awal 3 tahun lah ya. Itu emang masa-masa yang paling sulit di GF tersebut. Udah gitu si GF-nya itu bilang ke aku pengen kundigung katanya, pengen kundigung bahasa Indonesia aja. Ya mengakhiri kontrak. Maaf bahasa Indo aku agak sedikit lupa istilah-istilah yang kontrak. Hampir 4 tahun setengah ya, 4 tahun kurang ya, 4 tahun lebih. Ya, lumayan hampir 4 tahun. Terus udah gitu si GF-nya itu akhirnya pengen memutuskan kontrak sama aku. Terus pas malam-malamnya si GF bilang ke aku, bilangnya kan Maria kan ke aku, Maria kamu aku sebenarnya pengen kundigung kamu, tapi ibu aku nggak mau kamu pergi dari rumah ini, katanya dia udah sayang sama kamu. Ibu aku itu maksudnya itu neneknya si anak-anak gitu, karena aku emang udah berhubungan baik sama omanya gitu. Tapi kalau aku ngerasanya itu udah emang gak enak sama keluarga mereka. Udah gitu mereka itu selalu kurang puas dengan atas kerjanya aku sama mereka gitu. Ya udah apa boleh buat gitu kan ya. Aku kontak IJ, aku minta tolong sama mereka ya di yayasan ini. Terus mereka juga cari-cari untuk aku keluarga baru, dan mereka itu berusaha untuk supaya aku itu tinggal di keluarga yang baru itu dengan aman gitu, supaya aku aman di Jerman dan nggak dideportasi. Nah waktu itu aku masih hutang ya saat aku meninggalkan rumah tersebut, hutang pesawat, tiket pesawat sama hutang visa itu masih banyak, sedangkan aku belum punya uang gaji sama sekali kan ya. Aku keluar dari rumah itu dengan tangan kosong, terus udah gitu HP rusak. Terus ada sih kartu SIM Aldi, aku punya kartu SIM Aldi kan udah diganti, udah gitu pas-pasan lagi. Nah aku minta tolong ke teman aku yang tinggal di Bremen, dan dia akhirnya mau
nolongin aku ya. Mereka tuh diskusi sama si GF-nya, alhamdulillah mau menerima aku, dan si GF-nya itu kan orang Jerman, baik banget gitu bisa menerima aku gitu di keluarga mereka, padahal mereka juga kan punya anak, punya tanggungan yang emang tanggungan yang sangat besar gitu. Udah gitu ada Kak Bintang, itu kan memang bukan beban yang ringan gitu kan ya, tapi mereka mau menerima aku gitu, alhamdulillah. Nah terus udah lama kelamaan si GF-nya itu ke aku tuh nagih-nagih terus, mana padahal itu baru keluar dari rumah itu, coba kamu pinjemin ke teman kamu. Teman aku yang mana, aku aja baru tinggal di Jerman, aku belum punya teman yang memang mampu gitu, punya uang sebanyak itu gitu. Waktu itu berapa hampir 600 euro kalau gak salah kan ya waktu itu tiket pesawat. Terus 1 juta berapa gitu, 1.500.000 kalau nggak salah itu waktu visa ya. Nah si Gavi itu terus ke aku tuh kayak ngancam-ngancam gitu, kalau kamu nggak bayar kamu bakal aku laporin katanya, dideportasi lah dan lain sebagainya. Terus si GF-nya teman aku bilang kayak gini, kamu nggak usah takut, itu cuma ancaman doang, aku bisa ngebantu kamu kok lewat Anwalt bahasa Indonesianya, Anwalt. Anwalt, keine Ahnung. Jadi Anwalt itu bukan sekretaris dari apa ya? Itu yang bekerja di bidang hukum itu apa ya? Pengacara. Ya pengacara. Jadi ya aku mau tanya ke pengacara aku. Kebetulan dia tuh punya teman pengacara. Terus ditanya sama si GF-nya, Maria, kamu nggak usah takut sama pengacara, sama GF kamu yang dulu, itu cuma ancaman, kamu nggak bisa dikeluarin, soalnya itu juga kamu juga di Jerman memiliki privasi yang nggak boleh sebar luas ke siapapun tanpa seizin kamu katanya. Nggak usah takut katanya. Ya udah aku nggak takut sama si GF-nya lagi. Ya udah aku disuruh blokir sosial medianya mereka. Udah aku sosial medianya diblokir dan lain sebagainya. Kecuali nomor telepon, karena mereka itu perlu nomor telepon supaya aku bisa bayar hutang sama mereka dan untuk sebagai sebagai jaminan gitu kan ya. Aku nggak close contact sama mereka. Terus udah gitu aku hampir 1 bulan tinggal di rumah Kak Bintang. Terus aku nggak sebutin namanya ya karena takut ini di teman aku hampir 1 bulan aku semua makanan dan lain sebagainya itu gratis di teman aku, karena di rumah GF temannya aku. Udah aja, alhamdulillah mereka tuh banyak membantu aku, dan setelah itu alhamdulillah aku dapat keluarga. Nah keluarga itu yang sekarang aku tinggal ini di Hattersheim. Emang enak sih setelah aku punya keluarga, karena udah tenang gitu, aku punya status di Jerman gitu, aku nggak ngelantang-lantung tanpa keluarga, karena aku kan nggak boleh melebihi 1 bulan tanpa status gitu tinggal di Jerman, karena aku juga kan harus mengajukan KTP, kayak KTP lah istilahnya kalau di Indonesia kan ya, KTP-nya Jerman gitu. Ya udah aku dapat keluarga di sini, mereka punya 3 anak, kembar 3, terus itu 3 tahun ya umurnya waktu itu, awal-awal 3 tahun. Lumayan stres sih tinggal di keluarga yang punya anak yang masih kecil, tapi ya aku berusaha bertahan karena aku punya pendirian yang emang aku ingin menyelesaikan program au pair itu sampai akhir pokoknya ya. Suka duka aku harus jalani pokoknya, aku udah tanami dalam hati aku, dan aku bismillah aja lah, alhamdulillah Allah mempermudah dan memperlancar jalannya aku sebagai au pair di keluarga ini. Meskipun awalnya emang sulit sama anak-anak mereka, tapi alhamdulillah adaptasi anak-anaknya itu cepat gitu sama aku. Mereka itu senang dengan keberadaan aku sama keluarga mereka. Udah gitu aku puas berada di keluarga ini. Selain aku dikasih fasilitas kamar yang nyaman, wifi, terus hari libur, weekend, terus uang saku, terus apalagi ya, masih banyak lah pokoknya. Jadi mereka tuh udah kayak nganggap keluarga gitu sama aku. Mereka tuh nggak nganggap aku tuh sebagai au pair merchant, tapi sebagai keluarga, bagian keluarga mereka, jadi kakaknya anak-anak gitu. Terus udah aja ya kerja di rumah ini tuh hampir 1 bulan. CGF yang lama itu nagih hutang ke aku, ya udah aku bayarin langsung itu. Aku dapat gaji kan ya waktu itu 300 euro aku per bulan bayar
bayar hutang ke si GF-nya. Udah bayar, alhamdulillah sampai aku lunas. Si GF-nya nggak kontakkan aku lagi, si GF yang lama. Udah, aku nggak akan berhubungan lagi sama kamu, kayak katanya gitu. Ya udah, aku aman dari keluarga itu, dan aku di sini juga udah terdaftar bahwa aku tuh emang udah tinggal di kota ini, nggak di kota lama kan. Kalau kota lama aku udah kundigung. Terus sudah gitu, ya alhamdulillah 1 tahun au pair berlalu. Keluarga ini ya memuaskan lah buat aku, meskipun anak-anaknya emang sulit buat aku, tapi ya buat aku jadi pelajaran sih ya, pelajaran pengalaman, terus dan pelajaran kesabaran, terus ya itu jadi sebuah momen yang ya tantangan buat aku, ya itu dijadikan agenda lah buat aku, buat sejarah gitu kan ya. Terus apalagi ya, udah aja si keluarga aku tuh bahkan sampai lupa bahwa aku tuh pernah mengalami hal yang sangat menyedihkan, hal yang emang sangat sulit gitu. Seiring berjalannya waktu gitu kan nggak terasa gitu. Alhamdulillah udah gitu bahasa Jerman aku udah lancar, terus nggak kesulitan dalam komunikasi atau dalam mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Tapi budaya sini kan budaya emang harus serba cepat-cepat lah, sedangkan kita budaya santai gitu. Nah itu agak lumayan sulit sih buat aku, tapi ya alhamdulillah sih selama kelamaan kita juga bakal terbiasa dengan kulturnya yang ada di Jerman ini gitu. Dengan keberadaan kita di keluarga tersebut itu sebuah batu loncatan kita supaya kita nggak kultur shock gitu di Jerman. Jadi kita mengalami lewat sebuah keluarga gitu. Itu pengalaman aku waktu au pair. Nah itu pengalaman aku waktu aku au pair. Segitu cerita aku waktu au pair. Terus di keluarga ini itu banyak banget ngebantu aku, perhatian gimana lah kayak anak mereka gitu kan ya. Terus dokumen-dokumen mereka ngebantu aku untuk ke ABH-nya ya, pihak imigrasi yang ada di Jermannya itu. Jadi pihak kayak kecamatan gitu kan ya. Kalau emang kita udah ada di Jerman, terus kita juga harus ada terdata gitu. Kita harus daftar di sini. Udah gitu kita kan harus bayar. Gas patar aku ngebayarin aku waktu itu harganya itu 90 euro bayarnya. Karena aku waktu itu emang baru-baru di sini. Bayar Aufenthalt Erlaubnis. Itu kayak KTP Jerman itu ya. KTP sementara, jadi resident permit yang 1 tahun itu. Nah setelah itu si GF ini itu ngebantuin aku supaya aku itu kalau emang aku pengen tinggal di Jerman, kami bisa bantu kamu katanya, ikutan program apa yang ada di Jerman. Ya udah aku ikutan program FSJ dan mereka yang cariin untuk aku. Di samping aku dicariin, aku juga cari-cari sendiri gitu kan ya, program FSJ, program sosial siar itu yang 1 tahun. Si GF-nya nemu perusahaan yang FSJ itu untuk aku. Alhamdulillah aku daftar di situ dan diterima gitu. Dan aku masih tinggal di GF yang sekarang gitu. Sampai saat ini aku tinggal di GF sama mereka gitu. Jadi aku tuh nggak keluar uang kos atau uang kontrakan atau uang makan. Tapi kadang-kadang sih aku pengen tapi kadang-kadang aku pengen jajan lah, pengen sesuatu yang beda, pengen apalah kayak di Indo gimana gitu kan. Karena emang lidah aku kan lidah Indo gitu. Jadi kadang-kadang sulit makanan Jerman. lidah Sunda ya? Lidah Sunda ya, lebih enak lidah Sunda. Sunda. Ya. Mbak Ulfa ngomong-ngomong yang kan sempat nyebut FSJ ya Mbak Ulfa. Waktu FSJ itu di bidang apa sih Mbak Ulfa? Oke, aku ceritain ya. Jadi FSJ itu, kalau di Jerman itu disebutnya FSJ, jadi kalau di Indonesia itu FSJ. Jadi si FSJ ini adalah program sosial. Dulu waktu aku kerja di bidang sosial ini tuh kan banyak bidangnya, mau di bidang keperawatan, kesehatan, di rumah sakit, atau di bidang seni. Di bidang seni juga ada, di bidang behinderte, jadi penyandang orang cacat gitu ada. Nah kebetulan aku dapatnya orang cacat itu kan ya, aku di sebuah yayasan gitu 1 tahun
kerja. Dan alhamdulillah kolegin yang ada di tempat aku itu waktu itu baik-baik semua. Terus udah gitu fleksibel sih kalau aku waktu sholat kan ya, misalkan aku waktu sholat dan mereka tuh ngizinin aku untuk bisa sholat gitu di waktu pause, waktu istirahat gitu kan ya, bisa request kan istirahatnya itu jam 12 kan, kebetulan waktu zuhurnya itu kan jam 12 kalau emang winter gitu kan ya, jam 12 lebih. Kalau summer itu agak lama kan ya, jadi bisa izin sholat, ya silahkan kamu boleh sholat katanya gitu. Jadi kalau setiap sholat alhamdulillah aku nggak tertinggal sama sekali, dan alhamdulillah tepat waktu FSJ kan ya. Udah gitu kerjanya juga ringan-ringan, nggak kerja berat-berat gitu. Kadang suka ada seminar, kalau ada seminar itu seru banget, jadi ketemu sama peserta FSJ yang lain gitu. Karena yayasan kami itu kan sangat besar kan ya, besar, ada di Wiesbaden pusatnya itu. Nah, kami bertemu semuanya di sebuah gedung yang kami itu ikut seminar, dan kadang-kadang ada 1 minggu seminar atau 2 minggu di luar kota, dan kita itu nginep, dan yang membiayai makan dan lain sebagainya itu pihak trägernya gitu, pihak yayasan gitu. Dan apalagi ya, kerja di bidang sosial ini aku itu tuh di bidang Behinderte, jadi penyandang orang cacat. Kalau misalkan mereka kan kadang ada yang di kursi roda atau nggak bisa ngelihat gitu kan ya, dan kita harus membantu mereka. Dan aufgabennya itu kadang-kadang kan ada fakrafnya, jadi fakraf itu jadi pegawai utama karyawan di yayasan tersebut. Jadi kita tuh nanti tuh dikasih pekerjaan, jadi dikasih tugas-tugas apa aja yang harus kita lakukan sama orang-orang yang harus kita tangani itu. Jadi kerjanya itu dari jam 8 waktu aku FSJ ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Jadi aku kerjanya itu juga deket sih dari rumah, itu 30 menit juga dari rumah. Udah gitu trägernya itu sama kayak Ausbildung aku yang sekarang ini gitu. Jadi aku udah bekan gitu, udah tahu lah sama träger aku yang sekarang ini gitu. Jadi dulu aku pernah FSJ di situ dan Ausbildungnya juga di situ juga gitu. Jadi nggak pindah träger ya di satu träger aja. Aku puas sih sebenarnya di yayasan aku yang sekarang kerja, puas gitu. Aku dulu gajinya itu 400 euro waktu FSJ. Itu udah termasuk uang makan. Kalau uang tiket bus, kan tiket bus itu beda lagi. Jadi kita tuh bisa mengajukan beantragen gitu kan ya, tiket bus selama 1 tahun itu, jadi bayarnya itu 1 euro per hari. Tiap hari itu bayar 1 euro, itu yang bayar itu träger asalkan kita punya tanda tangan dan capnya mereka gitu. Jadi otomatis itu dari akun bank kita gitu, bakal ada pemberitahuan gitu. Tapi itu termasuk besar loh Ulfa kalau menurut aku, karena kalau yang apply dari Indonesia itu biasanya itu cuma dapatnya 250 euro. Kayak Anton tuh 250 euro, terus sampai paling nggak 300 euroan gitu. Tapi mungkin itu kamu kan dapat Unterkunft nggak? Kalau misalkan kamu nggak tinggal sama GF kamu, apakah mereka kasih Unterkunft nggak buat apa namanya? Sebenarnya nggak ada Unterkunft, tapi kalau misalkan seandainya kita itu emang sangat membutuhkan Unterkunft, mereka tuh sedikitnya membantu. Tapi ofisialnya secara resmi sebenarnya tidak membantu, tapi kalau emang kita ngelobi atau sebagainya, mereka mau ngebantu kita gitu. Oke, Ulfa, ini kan kamu dari FSJ sampai Ausbildung itu kan kamu pakai kerudung ya, sangat-sangat diperbolehkan, dan bahkan kamu kemarin sempat sharing sama kita, kamu bilang itu hak kita, kenapa nggak boleh gitu kan. Itu aku happy banget sih dengar itu gitu kan, karena di yang kita punya kerjasama pun kan mereka tidak mengizinkan untuk menggunakan atribut keagamaan gitu kan, tapi di kamu nih sangat diizinkan dan sangat terbuka, dan kamu juga bilang kan bosnya anaknya muslim ya gitu. Terus boleh nggak sih Pak sharing nama tempatnya apa atau nama trägernya apa, mungkin ada yang penasaran atau dicoba gitu. Boleh. Träger aku itu namanya Evim, Evangelist Verein für Innere Mission in Nassau. Jadi Evim, EVIM
EFIM. EFIM. Oke. Ya. Mungkin jadi teman-teman bisa dilihat di Google. Ya di Google bisa searching itu. Jadi sebenarnya emang sih aku juga banyak dengar bukan dari teman aku aja, kadang kenalan gitu kan bilang sama aku, katanya kalau kamu pengen punya kerjaan yang bagus itu kerudungnya harus dilepas lah atau apa. Tapi aku bilang aku nggak mau. Udah gitu lihat ya, di Jerman itu sebenarnya kan liberal ya, liberal itu kan bebas, mau kita beragama apapun, apa yang kita pakai itu terserah kita, emang hak kita tinggal di Jerman itu kan memang punya hak. Kalau kita emang kita pengen pakai kerudung ya kenapa kita harus dibuka karena peraturan pekerjaan dan lain sebagainya. Aku kan orangnya dingin gitu kan ya, kalau misalkan aku disuruh itu, kalau aku nggak mau ya aku nggak mau gitu, karena kita juga emang punya hak, kita punya hak pingin marah atau kita pingin punya hak nolak sesuatu yang kita nggak mau, ya kita juga harus bilang gitu kan ya, karena orang Jerman juga emang kayak gitu kan ya. Kadang-kadang aku emang kebawa-bawa kultur mereka. Aku pakai hijab ya bodo amat orang mau bilang apa, aku sholat ya sholat, bodo amat orang mau bilang apa. Pecat aja sekalian. Sekalian banget ya Pak ya. Iya, tapi aku nggak mau gitu buka kerudung atau aku ninggalin sholat, aku nggak mau. Kalau aku waktunya sholat ya aku bilang ke si bosnya, bos aku mau sholat, bitte geben mir Zeit 5 Minuten. Ya udah pergi aja, kamu sholat, yang lain kan pada ngerokok karena kalau waktu istirahat, kalau ya kan waktunya istirahat gitu. Kalau aku ya sholat kalau waktunya sholat gitu. Apalagi kalau winter itu kan waktu sholatnya itu jaraknya itu dekat dari zuhur ke asar maghrib ke isya itu dekat. Kecuali kalau subuh itu agak siang, udah gitu subuh jam 6 lebih kalau winter kan ya. Itu waktu aku harus berangkat kerja, ya udah aku buru-buru pergi ke tempat kerja. Pas aku udah di tempat kerja, aku nggak langsung ganti baju, kan ada baju khusus ya, baju kerja. Aku nggak langsung ganti baju, aku langsung aja ke tempat sholat. Aku bilang ke rekan kerja aku mau sholat dulu 5 menit, aku bilang kayak gitu. Ya udah, aku udah gitu aku self Stanley, jadi mandiri lah gitu. Aku kan udah terbiasa kerja gitu kan ya. Ya udah, kalau aku udah selesai sholat, aku ganti baju dan aku kerja gitu. Karena emang dimulainya itu jam 7 kan ke Bewoner itu kan ya. Masa mau kita bangunin 6:30 kan, jam 7 itu kan emang masih gelap kalau di Jerman itu kan ya, kayak jam 5 subuhnya Indo lah intinya gitu, waktu orang-orang itu masih tidur gitu. Nah udah gitu waktu FSC juga aku nggak lepas kerudung, sholatnya sholat, pakai kerudung ya pakai kerudung, egal mereka mau bilang apa juga, yang penting kita punya iman yang kuat. Yang penting kita punya teguh pendirian, jangan kebawa-bawa kayak air mengalir gitu, sampah ke bawah air mengalir gitu ya. Kita harus punya pendirian gitu. Dimanapun kamu orang timur ya. Iya, terus udah gitu kadang-kadang ya, waktu itu aku sholat di tempat, aku lagi belanja ya pakaian di tempat H&M. Di sana tuh gak ada tempat sholat. Masa iya aku sholat di depan dekat kasir. Aku sholat di tempat ganti baju. Aku bawa beberapa baju untuk dicoba. Padahal aku nggak akan beli baju. Aku mau sholat di tempat ganti baju. Saking aku nggak mau kelewat sholat beneran itu mah. Ya Allah, ya gitu, udah gitu ya. Orang Jerman juga tergantung sih Bundeslandnya yang mana. Kadang-kadang ada Jerman negara bagian mana gitu yang rasis, jadi nggak mau gitu kelihatan kalau orang itu yang terlalu keagamaannya itu gimana gitu. Jadi mereka tuh ngelihatnya itu kayak negatif gimana gitu. Tapi banyak juga sih sebenarnya orang Jerman yang acuh gitu, yang egal. Pikiran kamu, urusan kamu ya urusan kamu sendiri, kenapa aku harus ikut-ikutan urusan kamu gitu. Aku juga punya urusan yang harus aku urusi. Mereka tuh berpikirnya begitu ya. Ya udah, kita juga harus berpikir seperti itu gitu. Urusan kita ya harus kita urusi sendiri gitu. Aku juga pernah ditawari kerjaan yang bagus katanya. Kenalan aku orang Jerman, kamu kalau mau kamu buka kerudung, aku nggak mau, aku masih bisa cari kerjaan yang lain, aku bilang kayak gitu, yang bolehin aku pakai kerudung. Ya udah, cari aja sendiri katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah aku dapat juga. Bukan berarti aku sombong, aku cuma pengen
memberi pengalaman atau sharing atau gimana gitu kan ya. Takutnya kan banyak orang yang pengen ke Jerman itu, mereka tuh sebelum ke Jerman mereka tuh punya pikiran yang emang ke Jerman itu harus buka kerudung dan lain sebagainya. Enggak, itu kan hak-hak kita gitu, kita berpakaian atau dan lain sebagainya. Emang kita di Paris, kalau di Paris kan beda lagi, itu nggak boleh ketat gitu kan ya, lumayan ketat gitu. Tapi kalau di Jerman biasa aja gitu, biasa aja kalian itu hidup sebagai diri sendiri gitu. Kita hidup sebagai diri sendiri, jangan jadi orang lain. Mantap. Jangan ngerasa minder atau ngerasa terpencil atau gimana gitu. Happy aja orang Jerman. Karena di Jerman itu multikultur, berbagai kultur ada di sini semuanya gitu. Dari berbagai negara. Kalau Muslim di sini juga kan banyak orang-orang yang pakai kerudung, orang Turki, orang Arab atau orang keturunan Islam atau orang-orang mualaf itu kan banyak yang pakai kerudung juga. Lagi pula mereka juga kerja dan lain sebagainya biasa aja, nggak dibawa berat gitu. Sebenarnya sih ringan-ringan aja sih kan ya kita dalam beribadah. Cuma kitanya aja yang dibikin ribet atau sulit gitu. Iya benar banget. Ya tuh. Contoh, ya enggak Pak, karena memang ya banyak juga di luar sana yang khawatir gitu kan, kalau misalkan, karena kan aku biasanya gini ya, selalu saranin kalau mereka yang pengen Ausbildung, monggo lewat au pair dulu aja, karena kalau Ausbildung dari Indonesia peraturannya tuh udah kayak gitu, saklek gitu kan, dan kan peluangnya nggak banyak kan Pak, ibaratnya kalau kamu di Jerman, kamu bisa cari banyak peluang gitu loh. Kalau misalkan kamu di Indo, sangat terbatas. Kamu pun ngerasain kan, kamu cari GF juga sangat-sangat terbatas gitu. Iya, waktu aku pertama kali. Iya gitu, jadi ya aku selalu saranin mendingan pergi dulu ke Jerman lewat au pair, sekalian belajar bahasa juga, mental juga gitu kan. Ibaratnya kamu bisa ngerasain lah kamu yang sekarang dengan kamu lewat au pair kan. Coba kalau kamu langsung ke Jerman nggak au pair, mungkin kamu melewati hal sulit di masa kamu Ausbildung kan gitu. Jadi intinya sekali lagi aku nemuin nih orang yang bisa Ausbildung dari Jerman langsung bisa pakai kerudung gitu, karena sebelum waktu sama kamu aku sempat live sama Mbak Selfie, dia juga Ausbildung pakai kerudung juga. Jadi artinya berarti di luar sana di Jerman masih banyak banget perusahaan-perusahaan yang memperbolehkan pakai kerudung dan egal gitu ya, enggak kurang gitu. Bebas lah. Sebenarnya pemerintah Jerman juga enggak mempermasalahkan permasalahan ini, biasa aja sih. Itu mah cuma mungkin tempat kerjanya mereka aja peraturannya kayak gitu kan, tiap peraturan pekerjaan kan beda-beda. Kalau kita disuruh buka kerudung ya itu tergantung kita kan, kita mau misalkan istilahnya pengen istiqomah pakai kerudung ya kita bisa cari perusahaan yang emang mengizinkan kita pakai kerudung dan lain sebagainya. Waktu itu aku pertama kali au pair juga emang aku sebenarnya sih waktu di Indo sangat sulit cari keluarga. Udah gitu aku kan waktu itu bakat aku nggak terlalu banyak gitu, karena aku bisanya apa kan, kalau orang sini kan menarik sama orang-orang yang memang mempunyai bakat yang spesial gimana gitu, yang untuk diberikan untuk keluarga mereka gitu. Sedangkan aku ya biasa-biasa aja, nggak punya yang spesial untuk diberikan pada mereka gitu. Udah gitu aku pakai kerudung dan lain sebagainya, susah juga. Tapi kalau kita setelah di Jerman, ternyata Jerman itu nggak sesulit yang kita bayangkan gitu. Meskipun emang banyak pedihnya hidup di sini, tapi ya yang kita pikirkan itu emang nggak sama gitu sama di Jerman. Kembali lagi sih itu tiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu kan ya. Punya jalannya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Mungkin pengalaman aku itu emang belum tentu bisa dialami sama pengalaman kalian atau gimana lah. Pengalaman kalian beda lagi mungkin ceritanya, itu jalur ceritanya. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, mungkin bisa Wulfa diceritain sedikit background Mbak Wulfa waktu pas sebelum ke Jakarta lah. Iya, sebelum tahu ya IJ deh kayak gitu. Oke. Sebelum tahu ya IJ ya. Kan aku waktu itu sangat penasaran ya. Aku tuh kayak punya cita-cita ingin keliling dunia kan ya. Pertama-tama itu kayak mimpi yang nggak masuk akal kan ya, kalau orang berpikir banyak orang kayak gitu, dan kadang-kadang aku juga kepikiran apa yang dikatakan orang gitu kan ya. Aku terlalu banyak berpikir apa yang orang pikirkan gitu kan ya.
iya juga ya, mimpi aku itu nggak masuk akal, aku bilang kayak gitu. Tapi aku ngerasa ada yang ngeganjel atau ada tugas yang belum terselesaikan. Aku ngerasanya kayak gitu. Misi ya. Ya udah aku pengen ke Jerman. Aku tiba-tiba di Facebook ya ada teman Facebook aku yang dia posting foto-foto yang ada di Jerman. Ya Allah, aku tuh penasaran ngapain dia di Jerman. Terus aku tanya ke dia, kamu lagi kuliah ya atau lagi jalan-jalan? Enggak, aku lagi ikutan program. Oh, program apa? Kalau dia itu waktu itu Ausbildung kan ya. Aku searching di internet Ausbildung itu apa. Ternyata agak lumayan sulit. Terus si teman aku itu nge-recommended aku, ya udah kamu kalau mau ke Jerman ingin tugasnya itu enggak terlalu berat kayak Ausbildung, kamu mendingan ikutan au pair. Au pair itu nggak terlalu sulit-sulit amat, apalagi untuk cewek katanya gitu. Ya udah, au pair itu apa, sama dia tuh dijelasin au pair itu kayak sebuah pertukaran budaya. Terus udah gitu kita tinggal di sebuah keluarga di Jerman gitu, mau keluarga Ausländer atau Jerman asli, yang penting kita ada di Jerman gitu kan ya. Nah, udah gitu aku ngerti lah ya au pair itu apa. Ya udah aku searching lagi gimana ya aku supaya bisa ke Jerman. Aku kan belum bisa mandiri ya ke Jerman sendirian tanpa bantuan. Sebenarnya aku butuh banget bantuan. Ya udah ada YIJ ini, Yayasan Au Pair Indonesia Jerman. Ya udah aku memastikan apa itu YIJ, kan tahun 2015 atau 16 ya waktu itu aku searching. Ya udah ya. Nah, aku searching ya udah aku dapat info ternyata ada yayasan yang membuka program au pair Versioten Ausbildung. Ya udah aku penasaran, aku perdalam lagi dan aku temui itu di Jakarta Timur ya kan, selatan waktu itu. Jakarta Selatan. Lenteng Agung. Aku pengen memastikan karena emang banyak maraknya penipuan kan ya, agen-agen penipuan dan lain sebagainya. Aku pengen memastikan supaya aku gak tertipu gitu kan ya. Aku ke Jakarta sama ibu aku panas-panas dari Bandung ke Jakarta naik travel gitu kan ya. Aku nyasar di Jakarta apa ya? Jakartanya jauh lagi itu. Aku baru tahu Jakarta Utara, terus udah gitu ke Blok M, naik Kopaja, udah gitu panas-panas aku nggak temukan. Ngapain aku nih? Soalnya jauh banget. Alhamdulillah aku ketemu juga alamatnya itu. Aku dari pagi-pagi ya, dari jam 7 atau jam 8 pagi dari Bandung tuh ya. Terus nyampe ke Jakarta itu 4:30. Aku ketemu sama Mbak Ayu kan waktu itu. Aku pengen nanya-nanya sama au pair itu apa dan lain sebagainya. Terus Mbak Ayu itu ngasih tahu aku au pair itu begini-beginilah intinya gitu kan ya. Udah aku memahami semua apa yang diucapkan Mbak Ayu itu dengan jelas, dan ibu aku juga percaya sama agennya. Terus gitu kita juga ada bukti kan Mbak, siapa ya waktu itu ada calon peserta juga yang mau terbang kan ya. Terus udah gitu ada peserta yang udah di Jerman juga, udah dibuktiin semuanya dan aku percaya. Nah udah gitu lama-kelamaan aku ingin ikut program ini karena aku udah memastikan agen Yayasan Au Pair Indonesia Jerman ini. Dan alhamdulillah aku ikut program ini di batch selanjutnya, karena kan ada kelas lain kan ya, yang peserta lain yang udah emang bahasanya udah tinggi. Gurunya siapa? Guru kamu siapa? Frau Sita Mutmainah ya. Udah gitu aku cari uang lah ya, yang tadi aku ceritain. Alhamdulillah aku dapat juga ya orang tua aku, hasil orang tua aku lunasi semuanya dan aku ikutan program ini. Dan aku mengikuti program bahasa dulu karena waktu itu selama hampir 2 bulan aku udah dapat dari A1 sampai B1. Itu belajar bahasa Jerman di kelas aku itu cuma aku doang yang paling awam. Aku nggak tahu dari huruf A sampai Z itu dalam bahasa Jerman itu dibacanya kayak gimana. Aku paling awam di kelas aku, paling tertinggal di kelas aku. Ya udah, alhamdulillah aku sampai B1, alhamdulillah aku belajar bahasa Jerman dan aku lulus juga sertifikat bahasa Jerman yang basic banget gitu. Meskipun aku nggak termasuk nilai yang sempurna, tapi segitu tuh udah lumayan gitu kan ya, lulus. Alhamdulillah gitu, karena bahasa Jerman itu sangat sulit. Lebih sulit dari bahasa Inggris gitu kan ya. Nah udah gitu udah level B1 udah aja itu sama Frau Sita, dia ngajarnya super duper bagus dan jelas gitu kan ya, sampai
murid-muridnya itu semuanya pada mengerti apa yang diajarkan oleh Frau Sita gitu. Dan di yayasannya IJ ini belajar bahasa Jermannya itu full gitu. Jadi kita tuh diasah gitu kan ya, dari nol sampai kita bisa benar-benar bisa gitu. Diasah benar-benar. Nah, udah gitu ujian udah lulus. Capek nggak Kak belajarnya? Lumayan capek, tapi ya hasil dari capek itu kita akhirnya bahagia gitu kan ya. Karena kalau kita belajar setengah-setengah, rasanya itu ada tugas yang belum terselesaikan kan suka kepikiran, kayak deadline gitu di kampus-kampus gitu kan ya, kalau ada tugas terus deadline-nya besok, sedangkan kita harus mengerjakannya secepat mungkin. Nah ibaratnya kayak gitu. Nah setelah kita belajar bahasa Jerman sampai kita selesai gitu, sampai emang target kita, sampai level target kita maunya berapa, dan kita tuh udah kayak termasuk tenang gitu kan ya, tenang udah gitu. Kita bisa langsung Skype atau bisa komunikasi langsung sama GF-nya yang ada di Jerman gitu, pakai bahasa Jerman. Jadi udah pede gitu. Nah waktu di yayasan itu aku kan tinggal di sana juga. Terus udah gitu, kalau makan sih waktu itu beli karena ya aku masak. Kalau masak bisa kan minta minjem dapurnya 1.000 kan di sana. Dapur ibu ya, dulu masih pakai dapurnya ibu ya. Dapurnya ibu. Aduh kangen benar. Terus alhamdulillah aku puas banget di Yayasan Au Pair Indonesia Jerman ini. Aku puas banget dengan pelayanan mereka dari awal sampai akhir. Dan ini benar-benar ya, Pak? Ya, jadi mereka itu benar-benar ngurus aku dari nol sampai emang aku tuh aman di Jerman gitu. Aku kan lampu merah kan waktu itu tinggal di Jerman, tapi Yayasan Au Pair Jerman ini ngebantu aku gitu, nyelamatin hidup aku di sini gitu. Intinya Allah yang nyelamati lewat Yayasan Herayung. Ya. Kita jembatan aja. Alhamdulillah di yayasan ini itu mereka itu tanggung jawabnya itu emang besar banget gitu untuk bisa mempertahankan si au pair atau pesertanya itu bertahan di Jerman gitu sampai benar-benar mandiri. Alhamdulillah. Bagus banget. Ini yayasan au pair yang sangat terpercaya. Aku recommended banget untuk teman-teman YouTuber yang pengen ke Jerman karena aku emang pesertanya ya IJ yang udah di Jerman gitu. Aku recommended banget kalau kalian ingin lewat yayasan itu, lebih baik Yayasan Au Pair Indonesia Jerman ini yang terpercaya. Nanti aku bilang Herayung ya. Aku bilang Her, Ulfa mantep banget. tapi jujur Pak, waktu kamu ganti GF itu pas kamu mau ganti GF itu kan sempat kamu maksudnya udah tinggal sama teman kamu tuh udah lumayan lama kan gitu. Dan waktu itu tuh kita sempat udah ada warning lah gitu kan dari GF-nya teman kamu gitu kan. Karena melihat juga batas visa kamu kan. Soalnya kan visa kamu juga waktu itu kalau nggak salah udah tinggal bentar lagi kan ya 3 bulan awal kalau nggak salah. Nanti dulu 6 bulan. Kalau awal 6 bulan tertera di paspor bahwa kita tuh waktu itu 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. Kadang ada yang 3 bulan juga sih kalau aku pernah. 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. Oke. Iya, jadi waktu itu karena dan posisinya waktu itu aku lagi di Malaysia kalau nggak salah sama Her gitu. Jadi pas aku dapat waktu itu aku bilang ke Her, wah ya udah kita harus segera mungkin gitu kan. Terus kan sempat kamu juga udah sempat dikenalin beberapa GF kan, tapi kan masih belum gol kan waktu kamu pindah. Sampai terakhir aku akhirnya ngobrol sama kamu kan. Aku bilang sama Ulfa pokoknya ini kalau ada kenalan GF sekali lagi kamu harus benar-benar mantengin, kamu jangan sampai pindah lagi, kamu harus susah survive gitu kan. Aku sampai ke kamu gitu kan. Kalau misalkan kamu sampai pindah lagi ya nggak akan pernah clear masalah kamu gitu kan. Jadi apapun yang terjadi sama kamu harus hadapin gitu. Waktu itu aku sampai sama kamu dan ternyata aku sangat-sangat berterima kasih, aku bersyukur banget gitu kamu bisa survive sampai sekarang, bahkan sampai kamu Ausbildung bareng sama GF kamu yang ini gitu. Aku juga pernah nyata di usia kamu. Aku tadinya sempat ragu juga, kamu
ketika pindah nanti ke keluarga yang baru kamu bisa survive lagi atau enggak ya. Tapi akhirnya kamu bahkan survive sampai sempet kamu nawarin sempet nawarin GF kamu untuk au pair hair yang lain kan waktu itu. Kamu sempet bantuin itu kan waktu itu. Tapi nggak dapat. Ya sebenarnya waktu itu aku tuh sambil cari-cari ini kan ya GF. Di samping aku minta tolong ya IJ dan ya IJ bantu dan aku juga cari-cari dan alhamdulillah si keluarga ini yang aku dapatnya sekarang ini aku tinggal dan aku udah nyaman sama mereka. Ya sih alhamdulillah aku juga kan aku kan tadi bilang seiring berjalannya waktu kita menghadapi apapun yang terjadi dan kita nggak kerasa bahwa kita tuh udah sampai pencapaian au pair selesai gitu kan ya. Dan ya kita tuh nggak kerasa bahwa kita tuh dulu pernah punya pengalaman yang pahit gitu. Seiring berjalannya waktu itu nggak kerasa beneran. 1 tahun sih beneran nggak terasa kita punya pengalaman ya. Pak, kamu tuh problem kamu sebenarnya bukan cuma sampai cari GF doang nggak sih? Kamu ngurus paspor juga bolak-balik nggak sih? Ya, aku kan pernah cerita dulu pas aku bikin paspor kan aku keluar setelah kursus bahasa kan ya aku keluar dari kursus dari rumah Hera Ayung itu yang dari dan udah gitu aku kan harus bikin paspor. Ya udah aku daftar paspor di Bandung karena aku emang orang Bandung kan ya. Terus sebenarnya aku nggak punya KTP Bandung, mereka tuh minta KTP sama domisili, sedangkan aku nggak punya. Ya Allah kayak aku nggak dianggap di mana-mana pokoknya ya. Di Sukabumi, sebenarnya Sukabumi itu kan rumah nenek aku, rumah orang tua aku yang asli di sana, nggak dianggap gitu karena aduh aku sakit hati banget ya. Di Jakarta juga aku susah kan ya bikin paspor hasil domisili. Ya Allah sulitnya bukan main gitu ngurus-ngurus dokumen-dokumen surat-surat paspor dan lain sebagainya di Indonesia itu sangat sulit banget. Terus aku bikin domisili kan ya. Susah juga ya bikin domisili kalau nggak bikin KTP. Ya udah aku bikin KTP. Bikin KTP juga harus punya kakak kan ya, kakaknya harus Bandung juga katanya gitu. Sedangkan orang tua aku kakaknya udah diganti Lampung karena mereka kan udah tinggal di Lampung udah lama, diganti jadi Lampung. Aku kira masih Bandung. Ya udah aku nanti dulu pas udah di tempat paspor kan ya imigrasi, kantor imigrasi udah aja. Aku disuruh pulang lagi, mana KTP kamu? Aku punyanya ini, kata bilang kayak gitu. KTP bukan Bandung, kamu nggak bisa bikin paspor Bandung kalau kamu emang nggak punya dokumen-dokumen Bandung intinya gitu. Ya udah aku balik lah, aku bikin KTP, udah bikin KTP itu nggak diterima gitu kan ya karena aku kakaknya Lampung gitu. Udah aja aku pulang ke Lampung, dari Lampung aku juga nggak diterima bikin KTP gitu karena aku punya KTP-nya kertas, masih kertas bukan iktp kan ya. Nah udah gitu udah aja aku bikin surat yang mana aku pengen bikin kakak Bandung, aku pengen bikin kakak ya karena aku pengen harus bikin KTP. Ya udah bikin kartu keluarga, jadi aku keluar dari keluarga orang tua aku dan aku punya kartu keluarga sendiri dan aku masukin adik aku ke situ supaya dia juga bikin kartu keluarga. Ya prosesnya juga panjang. Udah gitu udah aja cabut lah dari keluarga itu, udah aku balik lagi ke Bandung. Terus aku bikin KTP itu hampir 2 minggu lebih aku nunggu lama. Udah gitu aku nggak punya tempat tinggal loh di Bandung. Aku nebeng di teman aku juga udah nggak enak karena banyak tetangga yang ngomongin aku lah gitu kan ya. Aku juga rasanya juga nggak tenang hati gitu. Ya udah aku pengen dipercepat, aku juga bayar lah, disuruh bayar. Ya udah aku bayar. Pas udah dibayar KTP-nya nggak selesai. Udah aja 3 minggu. Udah 3 minggu alhamdulillah selesai. Udah gitu banyak kesalahan lagi ya, ya udah disuruh benerin secepatnya karena aku emang harus bikin paspor cepetnya gitu. Udah jadi si KTP, terus aku bikin paspor lagi ke Bandung ya, ke imigrasi yang ada di Bandung. Pas udah di sana aku disuruh keluar, aku nggak bisa katanya bikin paspor di sini karena kamu tuh apalah itu alasannya apa ya, aku lupa lagi. Disuruh pergi, aku nggak bisa katanya gitu. Oh iya, alasannya gini, mau ngapain kamu ke Jerman katanya gitu. Karena aku ikutan program mana surat ininya harus ada surat-surat yang lengkap dan lain sebagainya, harus ada rekomendasi dari Jerman dan lain sebagainya. Sedangkan aku kontekan sama GF aja udah sangat sulit gitu kan ya karena perbedaan waktu itu. Ya udah, ya Allah aku sulit banget ini bikin paspor gitu. Ya udah aku minta tolong ke orang tua aku. Udah aja ya, udah mah sulit-sulit kan bikin kakak KTP
di Bandung balik nama lah gitu. Ya udah aku ke Lampung, di Lampung juga sama, aku ditolak bikin paspor. Ya Kedua kali balikan itu jauh banget loh, di Lampung bikin paspor itu hampir keluar kota lah, emang di luar kota gitu kan ya. Sulitnya bukan main, udah mah rumahnya kampung banget, pedalaman lagi, ya Allah. Susah, jalan rusak, ongkos sulit banget lah pokoknya gitu. Udah gitu antrian lah dan lain sebagainya, ketiga kalinya bapakku minta tolong sama sekretarisnya gitu kan ya, bahwa harus bikin paspor untuk si Ulfa biar bisa terbang ke Jerman. Udah, alhamdulillah, tapi bayarnya double gitu. Jadi kan waktu itu kan 300, jadi 600 rupiah. Udah aja, alhamdulillah dapat paspor. 600.000. Ya, 600.000. udah gitu waktu itu teh apa ya, udah aja. Aku bahasa Jermannya lupa, paspor udah di tangan tapi bahasa Jerman lupa. Aduh, keluarga juga pada ngilang semua yang tadinya mau sama aku. Si GF yang sekarang, yang tadinya yang aku udah Wexel itu, yang udah ganti itu udah dapat au pair yang lain katanya gitu. Aduh, sedih banget. Aku harus nunggu 1 tahun lagi. Udah 1 tahun itu aku tuh udah kayak lulus gitu. Aku nggak ada harapan lagi untuk ke Jerman. Tapi di sisi lain aku mau ngapain, diem di kampung, terus kerjaan nggak nentu, terus tanpa masa depan gitu, kayak suram gitu. Aku harus membangkitkan mimpi aku. Ya udahlah, apapun yang terjadi terserah aku lah. Ada di Jerman itu resiko aku nggak mau nunggu lama lagi. Ya udah, dapat lagi keluarga ini. Waktu bulan Ramadan kan aku chattingan, ya udah kamu bisa ke Jerman setelah si au pair ini selesai katanya. Itu udah, aku mau sama keluarga itu, karena yang keluarga lain itu nggak mau nerima aku. Ada sih orang Jerman yang nerima aku, tapi mereka nggak mau ngasih minjem aku ongkos karena aku problem kan ya, dari ongkos dan lain sebagainya, terlalu mahal itu. Karena aku emang keluarga aku itu untuk makan aja udah alhamdulillah, apalagi untuk pesawat terbang itu ya, 1 kali bayar, ya Allah, untuk aku itu tuh harga yang sangat sangat mahal gitu kan ya. Udah aja, alhamdulillah dari situ paspor dapat tapi bahasa lupa, tapi gak apa-apa, ke Jerman terbang aja tanpa bahasa Jerman yang bahasa Inggris apalagi amburadul. Ya udah, aku pas di bandara aku ditanyai sama petugas pesawat, what are you doing here? Mereka tuh ngeliat aku tuh kayak anak kecil yang tersesat dari orang tua yang ngebawa aku gitu. Aku bawa koper, bawa tas, terus udah gitu aku kayak gembel gitu. Kayak gembel, aku gak tahu bahasa, aku gak jawab pertanyaannya dia. Aduh, gimana dong? Aku kan harus terbang ke penerbangan selanjutnya di airport Düsseldorf. Dan aku ketinggalan pesawat di situ tuh. Terus aku minta tolong ke si check-in gitulah ya. Terus dia tuh, aduh, ini katanya udah terbang. Ya udah, mereka tuh kasih tiket baru untuk aku tanpa bayar. Yang tiket aku yang lama disobek, terus mereka kasih yang baru. Alhamdulillah selamat juga, aku bilang kayak gitu. Aduh, ya Allah, sangat sulit banget. Aku pertama kali di Jerman, beneran. Aku nggak tahu bahasa Jerman kan, lupa kan ya, karena aku udah tertinggal gitu kan ya. Dari setelah aku kursus bahasa Jerman ke penerbangan itu sangat jauh, jaraknya jauh banget. Udah gitu uang nggak ada, terus baju aku udah pada rusak-rusak, aku bawa baju seadanya, terus ya kayak gitu. Susah banget tulis saya waktu dulu. Ya kayak gitu. Pokoknya mah yakin ya Mbak Ulfa, orang baik pasti ketemunya orang baik juga gitu. Ya harus yakin, udah gitu kita harus teguh pendirian gitu ya. Apa yang orang lain katakan, kita jangan langsung meresapnya gitu, kayak jadikan sebagai saran, tapi jangan sampai itu merusak pikiran kita gitu. Kita harus berteguh pendirian sama pendirian kita gitu. Yang penting kayak semangat, gitu sih. Iya, kayak gitu. Meskipun aku belum keliling semua Eropa, tapi insya Allah setelah corona selesai, ingin sih aku ke Paris gitu, atau ke negara Eropa yang lainnya gitu. Kamu teh dari pas yang di grup kamu nanyain ke anak-anak, ada yang mau liburan nggak, ayo ke Paris, itu belum jadi? Oh iya, itu udah jadi, ada 1 orang. Oh ternyata Mbak Ayu masih ingat.
Ya, waktu itu tuh kan pas awal-awal corona, udah gitu Paris itu udah lockdown gitu. Aduh, aku udah bayar apartemen, udah bayar ongkir tiket bus, kan aku naik bis ya, lebih murah gitu kan ya. Waktu itu aku ngebooking tiketnya itu lebih jauh-jauh ke hari H-nya gitu. Terus udah gitu, aku kan pakai Airbnb gitu kan ya. BNB ya aku lupa itu murah banget gitu kan, udah aku booking tempatnya juga strategis dekat ke Paris, terus ke Disneyland kan aku niatnya ke Disneyland juga, tahu-tahu udah di lockdown gitu, ya udah aku nggak jadi ke Parisnya, balik semuanya uangnya juga udah balik lagi ke aku. Ya udah aku rencanain nanti lagi kalau udah corona selesai. Sekarang juga aku sebenarnya lagi di karantina di rumah karena salah satu orang keluarga ada yang kena gitu. Aku nggak akan disebutin namanya, takutnya gimana. Ya nggak usah. Ya, Ulfa, aku penasaran satu hal deh sama kamu. Apa sih yang membuat kamu berani buat bermimpi ke Jerman, padahal kamu tahu gitu kondisi keluarga kamu tuh nggak memungkinkan. Tadi kan kamu bilang gitu, ibaratnya buat makan aja, alhamdulillah Mbak Ai gitu kan, bersyukur gitu. Tapi bikin kamu bersemangat buat pokoknya aku nggak boleh kalah sama kondisi aku gitu, apapun aku bakal usahain gitu. Apa sih Pak yang membuat kamu jadi gini, karena emang tadi aku bilang kondisi keluarga aku itu emang pas-pasan gimana ya, untuk makan aja udah alhamdulillah gitu. Aku pengen ngebangun gimana ya, pengen memajukan atau gimana ya. Aku kan punya adik-adik juga kan ya, udah gitu orang tua udah tua gitu kan ya. Aku pengen membuat keluarga aku itu bukan menderita, jadi pengen ada kemajuan lah dalam hidup itu kan ya. Punya usaha, punya penghasilan dan lain sebagainya. Karena orang tua aku tuh kan kayak pimpinan cabang pesantren, jadi punya uang juga, ya udah alhamdulillah kan, untuk makan, untuk bagi untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Tapi aku pengen ngebangun keluarga, punya bisnis, punya penghasilan, terus punya harapan ke depannya. Terus apalagi adik-adik aku pengen memberikan contoh untuk adik-adik aku yang lainnya gitu. Apapun cita-cita mereka nggak harus ke Jerman doang, cuma dari semangatnya itu mereka bisa mempelajarinya apa yang aku alami sekarang gitu kan ya. Udah gitu aku juga pengen punya sejarah baru hidup aku gitu, versi hidup aku yang baru gitu. Gimana sih aku bisa ngerasain membuka mata lah gitu, membuka mata melihat dunia itu seperti apa gitu. Aku pengen tahu dunia luar itu seperti apa. Selain itu kan emang banyak banget sih yang membuat aku semangat, karena aku emang dulu kan waktu kecil aku tinggal di panti asuhan. Udah gitu aku tuh sangat pedih banget dulu. Terus aku pengen kedepannya itu aku pengen ada cerah, hidup yang cerah gitu kan ya. Ya habis gelap tuh datanglah cerah. Ya kayak gitu. Udah gitu ya. Iya kayak gitu. Udah gitu aku juga kan pengen nerusin kuliah di Jerman gitu kan ya. Itu cita-cita aku juga. Terus kamu juga bilang mau beli rumah katanya Pak, sama kita kemarin. Ya pengen beli rumah kan, niatnya gitu, pengen beli rumah. Tapi insya Allah aku usahain yang terbaik, meskipun aku emang harus menguras keringat ya di sini, karena sifat Jerman itu emang kerja kerasnya itu loh. Meskipun kita punya libur, stres juga banyak, tapi ya insya Allah diusahain dengan ikhtiar dan berdoa, terus doa orang tua juga. Terus ya kedepannya pengen lah berbagi pengalaman sama teman-teman gitu kan ya, teman-teman aku yang pernah aku dulu berjuang sama mereka gitu, pengen bagi-bagi cerita dan lain sebagainya. Karena aku itu orangnya terlalu kekeh, apa ya bahasa Indonesianya, terlalu panas gitu, terlalu panas dengan keinginan gitu. Kalau aku ingin ke Jerman terobsesi banget gitu, apalagi Eropa gitu kan ya. Kalau kita punya visa Eropa ya kita bisa keliling Eropa, dan itu membuat aku kayak umpan gitu. Iya. Kayak bahan bakar ya.
Ya mungkin Mbak Ulfa bisa kasih ke kita nih quote Mbak Ulfa waktu kita ngobrol kemarin tuh yang kalau yang ngadepin masalah yang susah tuh nggak selamanya susah. Terus tuh gimana ya waktu itu quote-nya Mbak Ulfa? Apa aku mau denger kok. Tadi tolong ulangi. Quote kamu apa? Katanya kata Mbak Vini kamu sempat kasih quotes gitu ke Mbak Vini. Quotes tentang prinsip hidup kamu tuh apa tuh? Prinsip hidup yang kayak gitu loh Mbak. Prinsip hidup aku. Iya, yang suatu saat juga bakal seneng juga karena kalau kita lagi gue tuh kayak gue tuh gimana orang versi Mbak Ulfa? Jadi gini. Aku agak grogi jadi lupa apa yang aku sampaikan waktu kemarin. Mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi gini, apapun cita-cita kalian gitu kan ya, waktu itu aku bilang apapun cita-cita kalian, mau kalian terbang ke Jerman atau apa, apapun keinginan kalian pasti ada jalan gitu intinya. Udah gitu kita juga harus teguh pendirian dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau kita misalkan jatuh, kalau kita satu kali berusaha kita gagal, ya kita coba lagi, terus mencoba. Aku juga kayak gitu kok, dicoba lagi sampai akhirnya yang tadinya aku mau menyerah, tapi aku bangkit lagi gitu. Alhamdulillah aku sampai sekarang begini. Terus apa lagi ya waktu itu? Ya jangan lupa ketika kita ada di Indo, masih di Indo, emang yang mau terbang ke Jerman, kalau kita punya dosa atau kesalahan sama teman-teman kita atau apa, kita harus minta maaf dulu, ya minta maaf atau apalah gitu, minta restu doa orang tua, karena setelah kita berada jauh dari tanah air, kita tuh ngerasa punya dosa yang memang kita belum maaf gitu ya, belum kita termaafkan atau belum kita sempat ucapkan maaf gitu, atau belum sempat kita minta ridho orang tua dan restu orang tua dan lain sebagainya. Itu poin yang sangat penting, karena kejahatan atau kebaikan itu otomatis bakal kerasa gitu balasannya seperti apa. Kalau di Indonesia kan masih bisa kita masih bisa ngebaikan gitu atau gimana, tapi kalau kita udah di Jerman itu emang kerasa banget gitu. Kejahatan atau kebaikan yang di Indo pernah dilakukan itu terbalaskan setelah di Jerman itu beda lagi gitu, terasa banget gitu. Jadi kepikiran buat kita, nah kayak gitu, ingat dosa-dosa kita ya udah berlalu, terus minta doa gitu. Dan selamanya kesulitan itu nggak akan terus Iya, aku juga pernah bilang kayak gitu. Jadi kesulitan itu nggak akan selamanya bakal nempel ke kita. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak apa-apa kita ngerasain kesulitan dulu, nggak apa-apa kita rasain dulu penderitaan, terus kita rasain pedihnya kayak kita kayak gimana, tapi kita jangan ngerasa kesulitan itu sepanjang hidup kita, tapi kedepannya insya Allah nggak akan terasa lah waktu Maya. Ternyata kita lupa gitu dengan kesulitan yang pernah kita alami gitu. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Ya, tepuk tangan dong. Kita kan waktu ngurus-ngurus di ABH, aku kan minta GF urusi surat-surat gitu. Tapi lama-kelamaan aku bisa pencapaian aku aku bisa sendiri kan ya ke ABH ngurus-ngurus surat, terus komunikasi dalam bahasa Jerman gitu, ngurus-ngurus surat perpindahan imigrasi dan lain sebagainya, terus urus-urus ke Rathaus karena kita harus terdaftar bahwa kita tuh tinggal di sini. Nah itu juga sebuah pencapaian kita kan ya, aku bisa ngurus sendiri, apa-apa kita bisa ngurus sendiri. BWR Bung aku bisa ngurus sendiri, alhamdulillah. Kemana-mana pergi ke tempat jauh atau tinggal di rumah sendirian aku bisa sendirian gitu. Alhamdulillah. Tanya-tanya apa aku bisa, iya. Ngomong-ngomong Mbak Ulfa udah pernah ke negara mana aja sih selama hampir 4 tahun di Jerman ini? Hampir 4 tahun. Sebenarnya sih aku belum pernah ke luar negeri kemanapun, karena aku itu waktu dulu kan au pair dan gajinya masih kecil. Aku masih pengen nabung dulu. Nah aku pengen suatu hari nanti ketika uang aku udah terkumpul, aku udah siap mau ke negara manapun. Terus udah gitu aku nggak perlu takut biaya dan lain sebagainya.
Karena waktu au pair itu kan aku juga harus mempersiapkan efesiot aku, uang tabungan aku itu untuk nantinya misalkan untuk keperluan aku perpanjang visa, terus untuk kontrakan dan lain sebagainya. Takutnya kan kayak gitu, jadi uang darurat. Nah aku nggak mau mendadak aku nggak punya uang gitu setelah selesai program-program tersebut dan uang aku kosong, aku nggak mau. Tapi alhamdulillah setelah uang aku terkumpul, aku bisa nabung dan sebagainya. Aku cuma nantinya tinggal ngerencanain aku mau ke negara mana gitu. Karena sekarang lagi corona, ya lumayan uang juga masih bisa ditabung, dan kalau misalkan corona udah kelar gitu kan urusan corona dan bisa ke luar negeri manapun, dan insya Allah aku mau ngerencanain gitu. Pertama-tama aku pengen ke Paris, terus ke Swiss dan lain sebagainya. Negara Eropa dulu dikelilingi lah ya. Aku cari-cari hari libur dulu gitu. Dari samping kesibukan aku sebagai siswa Ausbildung, dan aku juga harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Aku tahu kenapa kamu pengen banget pertama kali liburan tuh ke Paris dulu. Soalnya buku kamu zaman kamu sekolah, zaman kamu les di situ semuanya Paris gitu-gitu. Iya, pengen. Karena aku tuh kan ada peserta au pair yang di Jerman itu foto di Menara Eiffel gitu. Aku pengen banget ke sana. Itu juga sebuah semangat untuk aku kenapa aku bisa terbang ke Jerman. Karena aku pengen banget bisa ngerasain kota Paris itu seperti apa. Meskipun banyak aku sih dengar dari pengalaman Paris itu kayak gini, apaan di Paris jorok dan sebagainya, tapi aku pengen banget ngelihat dan ngerasain sendiri gimana Paris itu gitu. Oke. Ulfa, kita punya dua pertanyaan, dua pertanyaan dari teman-teman yang ada di live YouTube. Aku boleh. Bacain ya, Pak Ya. Ada kendala di cuaca nggak? Secara kita di tanah air ini biasanya musimnya wet and dry. Kalau ada pernah ngalamin kendala, apa solusinya gitu, Pak? Oh iya, banyak kendala aku. Aku waktu pertama kali kesini kan itu musim panas, karena musim panas Jerman di Indo itu beda banget. Panas banget itu terik mataharinya, ya Allah, bikin aku berapa derajat, Pak? Kayak tambah hitam gitu kulit aku. Awal-awal ke Jerman gitu. Udah hitam kucil. Udah gitu kering pakai lotion. Oke, lotion ya. Lotion. Ya, udah gitu itu tuh udah akhir musim panas kan ya, udah mau musim herbst. Kalau musim herbst itu kalau bahasa Indonesia itu musim gugur ya. Musim herbst. Iya, herbst. Benar. Musim gugur. Itu dingin banget, untuk aku itu dingin banget, tapi tergantung ya kota-kota masing-masing. Kalau kita tinggalnya di pedalaman Jerman atau di perkampungan itu dinginnya bukan main. Untuk aku, kulit aku waktu itu kulitnya kayak ngelupas, udah gitu kering dan putih gitu kan ya, kayak putih gimana ya, putih kayak digaruk gitu, udah gitu gatalnya bukan main. 24 jam gatal itu sampai selesai winter, pokoknya sampai akhir winter itu gatal-gatalnya nggak kelar-kelar. Tapi solusinya jangan Pak. Mungkin karena kulit kita belum terbiasa dengan cuaca yang ada di Jerman, karena kita nggak punya musim yang ada di Jerman, dan itu membuat aku problem kan ya. Si problem ini membuat aku depresi, stres, gatal-gatal dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya. Kita kalau ke Jerman jangan sering mandi. 1 minggu sekali aja itu udah cukup mandi. Apa? Terus kenapa karena sering mandi di Jerman itu membuat kulit rusak, membuat kulit lebih tipis ya. Sudah mah kulit kita tipis. Berarti aku cocok banget dong Pak ke Jerman. Males mandi ya. Kalau mau mandi 1 bulan sekali. 1 minggu sekali aku mandi kan ya. Karena kita itu tapi kamu bilang 9 kali loh. Kalau kita mau mandi 1 kali sekali itu emang kerasa kita tuh setiap hari itu kayak emang udah setiap hari mandi gitu. Kerasanya kayak gitu karena emang dari cuaca itu. Udah gitu mulut kering ya, bibir aku kering.
Terus kita harus pakai lip balm yang emang cocok sama kita. Kadang suka ada lip balm atau lip gloss yang emang nggak cocok sama bibir kita yang membuat kayak terbakar gitu. Kita bisa cocok-cocokin aja. Misalkan dalam 1 jam kita itu ngerasa kayak terbakar, ganti lagi yang lain gitu. Harus ganti cepatnya. Kalau enggak kita lebih parah gitu. Kalau enggak kita kan punya Krankenversicherung, jadi kayak asuransi kesehatan. Kita bisa konsultasikan ke dokter. Jadi kita datang aja ke dokter kulit. Kita nanya, kita kasih tahu si dokternya keluhan kita itu kulitnya seperti ini, dan si dokter tuh bakal kasih resep kita. Contohnya aku waktu itu pernah dikasih resep salep linola. Jadi salepnya itu kayak gimana? Oke. Ini di endorse kan? Jadi salepnya itu kayak gini ya. Salep Gini. tutorial. Jadi salepnya ini resep dari dokter, itu bisa dibeli di apotek dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya uang, ya minjam sama si emaknya au pair kita, sama si suami ini punya banyak gitu. Kita kulitnya gatal. Nah udah gitu, kalau keluar rumah kan harus pakai jaket yang tebel-tebel gitu. Kalau bisa belinya lebih baik di Jerman. Kalau ada teman-teman yang mau ke Jerman gitu, lebih baik kalau misalkan kalian terbangnya di musim-musim dingin, beli jaketnya di Jerman. Atau kalian bekelah satu jaket di Indo gitu, nanti beli di Jerman kalau misalkan ada uang gitu. Nah udah gitu, apalagi ya, sampai sekarang kulit aku masih gatal-gatal. Tapi aku alhamdulillah pakai salep ini, alhamdulillah kelar apanya gatalnya gitu. Tapi masih kering-kering sih. Lumayan masih kering-kering, tapi ya apa boleh buat, kan kita kan kulitnya kulit Asia gitu, bukan kulit Eropa gitu. Ya, nggak bisa dibohongin ya Pak kulitnya ya? Kulit nggak bisa dibohongin, meskipun kita bisa dibohongin, tapi kulit nggak bisa. Ya kayak gitu. Rambut gitu. Pak, sampoannya gimana dong kalau misalnya? Sampo ya, rambut juga sama masalah. Wajah bermasalah kan kering-kering, udah gitu rambut rontok banyak banget. Itu rambut jangan sering dikeramas ya, lebih baik itu 1 minggu mandi terus 1 minggu keramas juga kalau aku sih ya. Tapi terserah selera masing-masing sih kulitnya kayak gimana gitu. Aku kan nggak tahu, setiap kulit kan beda-beda kayak gimana jadinya kondisinya nanti kalau ngerasain di Jerman gitu. Aku sih pakai berbagai sampo, aku udah coba, tapi tetap aja sampai sekarang pakai sampo herbal atau ya kadang kulit nggak tuh rambutnya, kan sampoannya jarang. Ketombean gitu, rontok. Aku juga potong rambut gitu karena emang sering jatuh gitu sampai tipis rambut aku tuh. Ya, mungkin teman-teman memiliki kulit atau kondisi kulit, rambut dan lain sebagainya itu nggak seburuk yang aku alami sekarang gitu. Ya. Kulit beda-beda reaksinya. Terbiasa ya. Oke, Pak, ada lagi kita. Boleh. Kak, kalau udah selesai au pair di Jerman, terus lanjut Ausbildung, bisa nggak Ausbildungnya di negara tetangga Jerman gitu? Di Swiss emang ada Ausbildung juga nggak sih, Pak? Aku terlalu kurang dengar info dari Swiss, tapi mungkin ada sih program yang ke Swiss juga, tapi aku belum pernah dengar program Ausbildung di sana. Pernah juga paling au pair, itu juga lumayan sulit ngurus dokumennya gitu, lebih sulit dari Jerman. Nah, lebih baik kalau teman yang nanya ini, kalau misalkan mau ikutan di bidang Pflege, lebih baik ikutan generalistik Ausbildung, dan nanti setelah Ausbildung selesai bisa kerja di Swiss kalau mau. Ya, karena aku belum pernah dengar program Ausbildung langsung ke Swiss. Gitu. Oke. Banyak juga Pak yang sangat-sangat terpukau gitu sama pengalaman kamu nih. Aku bacain ya. Makasih teman-teman. Luar biasa perjuangannya gitu. Masya Allah kakak mantap gitu. Terus ada juga mantap. yang ada Kalian juga yang mantap. mimpi. Ya, mimpi dulu, awal-awal dari mimpi, beneran. Jangan dianggap sepele loh itu mimpi, jangan dianggap sepele. Tapi itu beneran loh jadi kenyataan. Kalau seandainya dari si mimpi itu kamu tuh berusaha gitu. Berusaha dengan ikhtiar dan doa, insya Allah. Kalau gagal ulangi ya seperti itu.
Gak kerasa nanti kamu juga bakal ada di sini ya. Insya Allah. Mbak mau minum dulu gitu, aus kan ngobrol panjang. Benar. Mohon maaf teman-teman, aku pengen minum. Sedikit aja. Ya kalau aku iya silakan. Minum dulu. Boleh. Oke. Rame. Sebenarnya hilang. Iya, kamu teh masih jadi kamu yang dulu gitu nya. Oh iya, masih. Aku mah nggak berubah tuh, aku mah gini-gini aja. Paling ya berubahnya itu paling lebih berani lagi sekarang mah. Ya. Oh, udah bisa bantu orang tua juga lah ya. Iya, alhamdulillah sedikit-sedikitnya bisa. Ya. Iya, bahkan Ulfa juga sampai bantu aku waktu ya yang kemarin aku bilang ya Ulfa gitu. Aku di angkatannya Ulfa itu aku termasuk kita deket banget gitu kan. Ulfa, teman-temannya juga Anton yang lain-lain semuanya. Itu aku berterima kasih banget karena waktu pas papaku nggak ada gitu kan. Kalian kontak Herayung gitu. Terus ada kasih sedikit bantuan buat aku gitu kan. Ibaratnya ya dulu waktu pas kalian di sini gitu kan ya kita yang support kalian, kita yang bantu kalian, tapi ketika kalian sudah di Jerman kalian ternyata nggak lupa sama aku gitu, kalian juga bantu aku, kalian juga support aku. Jadi aku tersentuh banget gitu. Makasih banyak gitu Ulfa. Sama-sama, mohon maaf itu juga semampu aku, dan juga waktu itu Mbak Ayu banyak bantu aku sampai aku bisa sampai sekarang ini karena banyak bantuan dari Mbak Ayu dan Yayasan YIJ khususnya gitu kan ya, staff-staff dan lain sebagainya. Masa iya aku lupa sama mereka gitu. Kalau aku emang seandainya udah di sini udah agak lumayan gitu. Meskipun aku belum terlalu sukses amat, tapi ya kalau seandainya kita bisa bantu meskipun sedikit kenapa enggak gitu kan ya. Ya, gitu. Alhamdulillah ya. Oke, Pak. Ya, ternyata waktu kita nih udah nggak berasa, 90 menit tuh nggak berasa ya. Nggak kerasa. Aku nggak lihat jam. Oke. Seneng banget bisa ngobrol sama Ulfa gitu kan, karena kita ya sama-sama sibuk juga kan ya. Ulfa juga sibuk Ausbildung juga kan, karena baru mulai Ausbildung juga kan gitu kan. Terus kita baru bisa sempat ngobrol panjang lebar ya di live seperti ini. Alhamdulillah Ulfa bisa buat sharing sama kita semua, ke teman-teman juga gitu. Kita happy banget, senang banget ya Mbak Vini ya. Thank you banget udah mau hadir di live DJ ini. Sama-sama. Udah mau luangin Jangan bosan ya Pak kalau kita undang lagi ya Pak. Nggak bosan, aku senang diundang kok, aku senang. Terus apalagi bisa sharing sama teman-teman, apalagi nih yang lagi nonton channelnya YouTube ya IJ ini, pengen nyemangati mereka dan jangan ragu-ragu lah intinya gitu ya. Percaya aja sama diri kita sendiri ya. Oke. Iya. Ulfa punya pesan khusus nggak mungkin buat teman-teman gitu, karena sekali lagi di luar sana sangat-sangat banyak banget orang yang mau ikut program ke Jerman, tapi itu kendala sama banyak hal. Pertama, kendalanya itu mungkin masalah izin orang tua ya gitu. Terus yang kedua itu kendalanya biasanya masalah ini sih ya dana gitu kan. Tapi sekali lagi kalau menurut aku tuh sebenarnya yang paling utama kalau kita mau ke Jerman tuh ini gak sih, maksudnya kita tuh punya mimpi dan kita punya tekad gitu loh. Aku tuh ngeliat kamu tuh tekadnya tuh gede banget gitu. Jadi ya itu bisa mengalahkan semua hal yang ketidakmungkinan, yang penghalang tuh semua bisa dihilangkan gitu kan, dan bisa terwujud gitu. Atau dan mungkin juga kamu bisa kasih lebih ke yang apa yang membuat kamu tuh mungkin kamu kan punya prinsip gitu, kamu punya suatu motivasi, keyakinan gitu kan yang kuat banget gitu kan, meskipun banyak banget hal yang penghalang buat kamu. Apa yang bisa kamu sharing gitu, mungkin kamu bisa sharing sama teman-teman.
Jadi gini, kalau misalkan kalian kenalannya itu orang tua, karena orang tua itu kan wajar kan ya untuk anak-anaknya, apalagi di luar negeri gitu kan ya, di luar kontrol mereka gitu, meskipun bisa komunikasi lewat internet dan lain sebagainya, tapi emang orang tua itu emang ya normal ya kayak gitu tuh. Kalau memang kalian niatnya kuat, terus kalian emang niatnya pengen bantu orang tua, atau kalian emang punya cita-cita yang emang kedepannya itu kalian tuh emang pengen jadi seseorang yang berbeda lah, versi kamu tapi yang beda gitu kan ya, bukan orang lain. Kamu bilang aja program au pair, kalau kamu mau lewat yayasan YIJ ini, lebih baik orang tua kamu itu kasih tahu ya, atau gimana ya, beri informasi sejelas-jelasnya ke orang tua kamu atau orang tua kalian atau saudara dan lain sebagainya, supaya ada support dari mereka. Atau juga orang tuanya juga boleh minta saran langsung dari orangnya yang ada di Jerman. Seperti aku, misalkan orang tuanya mau minta bukti bahwa kamu itu emang di Jerman sana itu gimana gitu kan ya, bisa minta tolong aku juga nggak apa-apa. Kalau seandainya aku ada waktu, insya Allah aku juga bisa bantu kasih informasi ya. Atau dari YIJ juga boleh, nanti dari YIJ bisa nyampein ke aku atau gimana lah gitu baiknya. Nah sejelas-jelasnya beri informasi gitu. Nah, setelah si orang tua itu mengerti program ini dan ternyata emang mengizinkan, harus lebih meyakinkan gitu orang tua kan ya, karena orang tua itu kan tanpa doa orang tua itu emang sulit banget gitu kan ya. Harus ada restu dari orang tua ya. Intinya kita harus berbuat banyak dulu lah untuk orang tua gitu. Dan kalau kita masih di Indo, harus perbanyak dulu bahasa Jermannya gitu, supaya kita tuh nggak kayak orang bodoh, kayak orang gimana ya, kayak orang yang nggak paham ya. Ya gitulah, kayak gitu ya, perdalam dulu bahasa Jermannya. Itu pantengin gitu orang tuanya supaya dia itu mengizinkan kita, dan kita juga harus yakin dengan mimpi kita. Jadi seorang tuanya itu biar nggak gimana ya, biar yakin gitu dengan apa yang kita usahakan gitu, yang ingin kita perjuangkan gitu, dan biar si orang tuanya juga support sama kita gitu kan ya. Nah, kalau alhamdulillah kalau orang tuanya nge-support dan mengizinkan, berarti rezeki. Kalau nggak support ya berarti bukan tapi belum ya, bukan tapi belum. Mungkin tahun selanjutnya atau kapan. Nah, seiring selama kita menunggu waktu kapan orang tua mengizinkan kita bisa memperdalam bahasa Jerman atau mengikuti program lain yang ada di Indonesia, misalkan kerja dulu. Dan setelah ke Jerman, kita tuh punya basic atau pengalaman yang nantinya pengen dikembangkan di Jerman gitu kan ya. Atau mau kuliah dulu. Kalau mau kuliah nanti setelah ke Jerman punya cita-cita ngelanjutin kuliah, dan meskipun lewat au pair dulu pertamanya atau FSJ dan lain sebagainya, setelah kita udah mandiri di Jerman, kita bisa mengusahakan kita untuk bisa kuliah di Jerman, meskipun biayanya untuk biaya hidup di sini itu tingginya bukan main gitu kan. Tapi kalau kita mandiri kan apapun bisa terjadi gitu kan ya. Yang penting berdoalah gitu sama berusaha gitu. Terus apalagi ya barusan Mbak Ayu, semangat motivasi ya, motivasi. Iya, karena aku tuh kan emang gimana ya, aku nggak punya rumah di Lampung. Itu bukan rumah orang tua, tapi rumah pesantrennya milik pusat gitu kan ya, kan itu cabangnya. Sedangkan aku nggak punya rumah, orang tua aku udah tua gitu. Aku pengen membelikan rumah gitu, jadi kita punya rumah, bisa berkumpul satu keluarga gitu kan. Karena aku tuh dulu waktu aku tinggal pesantren kan, aku ketemu orang tua tuh cuma setahun sekali. Apalagi sekarang aku udah hampir 4 tahun aku nggak ketemu orang tua, meskipun aku bisa komunikasi sama mereka gitu kan ya. Dan meskipun aku di Jerman itu emang sulit banget, tapi ya kesulitan ini jangan sampai aku balik ke Indo tanpa tangan kosong gitu kan ya. Jadi kayak ngebuang-buang waktu gitu, karena cuma pengalaman itu nggak bisa membuat bahagia yang lain gitu, cuma untuk kita doang. Tapi aku pengen ngerasain gitu keluarga aku juga gitu.
misalkan dengan aku kerja di sini untuk sementara atau ke depannya gimana gitu, biar ada kemajuan ya. Banyak Mbak Ulfa, tepuk tangan dulu kali ya. Oh iya, kamu sudah melakukan terbaik Ulfa. Makasih banyak. Ya, aku doain juga semoga teman-teman yang nonton live YouTube ini kalian juga bisa terbang ke sini, ke Jerman ya. Kalian harus teguh pendirian dengan apa yang kalian impikan, apapun cita-citanya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan gitulah ya. Ya, meskipun kalian harus mengalami hal-hal yang sangat sulit, kalau diperjuangkan kan emang nggak mudah, tapi ya pada akhirnya bisa merasakan juga gitu. Jadi kesimpulannya tetap berpegang teguh sama impian kalian. Teman yang lagi nonton, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir.